Halo Sagittarius, ini adalah update energi untuk bulan November 2020 ya. Ini adalah general reading, bacaan umum yang artinya tidak bisa cocok untuk semua Sagittarius. Ambil aja yang bermanfaat buat kamu, yang resonate ya. Tinggalkan yang tidak. Dan bijaksana dalam menyikapi reading ini ya. Aku punya 4 kartu buat kamu, yaitu Isolation, Sustainable, Purification, dan Prosperous. Oke, isolation ini biasanya adalah kondisi di mana kamu harus melindungi diri kamu atau aura kamu dari orang-orang di sekeliling kamu yang mungkin mereka tidak bermanfaat atau tidak selaras dengan energimu. Ini juga mengingatkan kamu untuk membuat batasan yang sehat ya. Tidak menutup diri, bukannya menutup diri atau menghindari semua orang, enggak, tapi batasan yang sehat itu adalah ketika kita, contohnya nih ya, kamu tetap bergaul dengan orang-orang di sekeliling kamu ya, tapi tetap aja mau tidak mau kita harus ada filter. Filter dari apa? Filter dari misalnya kamu menerima informasi ya, kamu harus filter semua informasi yang masuk gitu. Tidak kamu telan mentah-mentah, mesti kamu lihat dulu, cek dan dicek, seperti itu ya. Atau ketika kamu ketemu dengan beberapa orang dan ada orang yang toksik, mungkin salah satu teman atau sahabat kamu, padahal itu udah lama gitu ya, udah lama dengan kamu, tetapi sebenarnya dia toksik atau ya ada karakter dia yang sebenarnya tuh cuman nyakitin kamu gitu ya. Orang-orang di sekitar kamu yang sebenarnya mereka udah lama dengan kamu, tapi kata-kata mereka menyakiti atau sering merendahkan atau tidak menghargai kamu ya. Nah, itu orang-orang seperti itu ya, kamu harus melindungi diri dari orang seperti itu. Walaupun mereka masih saudara, masih temen yang udah lama gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau emang ya itu cuma nyakitin kamu ya, kamu harus melindungi diri, istilahnya seperti itu. Dan itu hak kamu kok untuk tidak deket-deket dengan mereka ya. Maafkan mereka. Maksudnya kalau mereka ada salah ke kamu ya, kamu tetap mesti maafkan. Kenapa? Supaya ada kedamaian batin di antara kamu, di dalam hati kamu ya. Karena kalau kita mendongkol dan nggak mau memaafkan, rasanya ya kita membawa kebencian tuh, kita seperti bawa sampah kemana-mana ya kan, dalam diri. Maafkan, tetapi nggak usah bergaul dengan mereka ya. Kalau itu masih, selama itu masih bisa dihindari, hindari aja gitu. Karena bergaul dengan mereka pun nggak ada manfaatnya buat kamu, nggak menumbuhkan kamu. Iya, menumbuhkan kamu kalau kamu mau menarik sisi positifnya. Misalnya apa? Misalnya kamu belajar sabar, belajar memaafkan dan menerima orang lain apa adanya, yaitu kamu akan tumbuh. Tergantung kamunya yang menerima ya, gimana. Tapi kalau mereka memang sangat setiap kali ketemu cuman ngeritik, cuman ngomongnya yang menyakiti kamu, mungkin merendahkan atau kurang menghargai kamu, bahkan tidak menghargai kamu sama sekali ya, orang-orang seperti itu nggak layak untuk dideketin. Kalau kamu bisa, lebih baik jauhin orang seperti itu ya, jauhin orang yang beracun, karena itu juga akan berefek pada aura kamu. Nanti aura kamu, energi kamu jadi
jadi terkontaminasi dengan mereka, ya kan? Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memilih, ya kan? Nggak bisa memilih orang yang toksik ini mungkin adalah orang serumah yang harus ketemu setiap hari, bahkan mungkin pasangan. Wow, itu artinya maafnya mesti gede banget. Mesti disadari dan diterima dengan ikhlas bahwa itu adalah sebenarnya adalah cara semesta untuk mendidik kita, untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Kata-kata ini sering sekali. Kalau kalian udah sering nonton video-video aku, kata-kata ini selalu aku ulang-ulang ya, karena memang seperti itulah adanya. Dulu aku juga ada penolakan seperti itu. Kalau ternyata orang yang toksik ini justru serumah dengan kita, mau nggak mau kita nggak bisa menghindarinya, gitu ya kan. Aku juga menolak konsep bahwa orang ini adalah fungsinya untuk kita belajar, kita yang harus merubah diri kita, gitu. Apalagi kalau harus memaafkan, dan memaafkannya harus setiap hari, setiap saat, ya kan. Ngapain ya maafkan dia kalau dia yang salah, gitu kan. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ternyata. Ketika kita mau menyadari bahwa ya orang-orang yang didatangkan ke dalam hidup kita ini adalah untuk mendidik kita, membuat kita belajar sabar, buat kita belajar mencintai apa adanya, bijaksana. Ketika kita bisa mengalahkan ego kita, siapa yang menang? Siapa yang akan tumbuh, ya kan? Kita sendiri. Jadi sebenarnya itu untuk pertumbuhan kita juga, gitu ya. Ada sustainable dan purification di sini memang menandakan adanya suatu pertumbuhan spiritual buat kamu. Pertumbuhan yang spiritual, energi yang sustainable ini adalah energi yang terus ada. Artinya saat ini ada energi yang muter-muter aja di sekitar kamu. Nah, yang muter-muter itu apa? Apakah itu energi yang positif atau yang negatif? Cek coba ya. Kalau perasaan, gimana ngeceknya ya? Gimana ngeceknya? Cek kalau perasaan kamu setiap hari dibikin jengkel, marah, setiap hari kamu marah, jengkel, stres ya, energi itulah yang berputar-putar di kamu. Tapi kalau kamu merasa fine aja, kamu merasa damai, merasa tidak terpengaruh dengan apa yang orang-orang perbuat di sekitar kamu tetap happy, tetap enjoy, tetap tenang, ya. Itu artinya kamu udah bisa ngolah energinya, gitu. Dan sebenarnya semuanya berasal dari dalam diri, penerimaan kita sendiri, ya. Gimana kita caranya menerima kondisi yang ada di luar? Karena ingat, yang di luar ya, yang di luar itu lebih gak bisa kita kendalikan dari apa yang di dalam. Yang harusnya kita olah adalah apa yang ada di dalam diri kita. Kita gak bisa mengubah orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa mengubah diri kita. Kita tidak bisa mengubah orang bagaimana cara mereka, karakter mereka, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita dan karakter kita, supaya kalau kita berbenturan dengan orang lain, ya kan, seperti kata isolation tadi, berbenturan dengan orang lain, gimana cara pandang kamu? Kalau orang itu gak bisa dihindari setiap hari ketemu, ya berarti ada sesuatu yang harus kamu pelajari. Pelajarannya apa? Memaafkan, menerima. Nyebelin ya. Banyak orang yang langsung reject gitu, banyak orang yang langsung gak menolak dan gak mau terima ketika kita bilang, ya kamu harus memaafkan, kamu gak ada cara lain, kamu harus memaafkan, kamu harus menerima. Pelajaran memaafkan dan menerima itu adalah pelajaran yang mungkin lebih baik ngerjain soal-soal matematika yang susah daripada itu ya. Karena banyak orang yang langsung menolak dengan konsep itu. Padahal
Ketika seseorang itu ketika kamu itu istilahnya nggak let go, nggak memaafkan, menyimpan dendam, kemarahan, kebencian. Ini pengalaman aku sebagai healer ya. Apa yang terjadi ketika kita menyimpan kemarahan, dendam, kebencian bahkan sampai bertahun-tahun tidak dilepaskan, tidak dimaafkan? Yang terjadi apa? Penyakit fisik. Dari psikologis menjadi fisik. Ya. Akhirnya mewujud ke penyakit fisik. Yang banyak setelah berumur, orang-orang yang setelah berumur di masa tuanya bukan bahagia, tapi panen penyakit. Kenapa? Karena yaitu mereka di masa-masa muda banyak menyimpan kepahitan, kemarahan, kebencian, tidak let go. Akhirnya panen deh penyakitnya. Contoh yang kayak gini gampang kan? Cari aja di sekitar kamu, pasti ada ya. Kalau kamu gak mau seperti ini di masa tua, bahkan nggak perlulah nunggu di masa tua ya. Banyak orang-orang muda yang kenapa sekarang yang kena stroke itu semakin muda ya kan? Dulu orang yang kena stroke itu mungkin umur yang udah berumur lah, udah 50 tahun ke atas. Sekarang orang umur 30 tahun aja ada yang kena stroke. Kenapa? Karena setiap hari stres. Pola makan itu hanyalah salah satu triggering, tetapi sebenarnya apa yang memicu stres, kemarahan, kebencian, ya kan? Kamu gak mau kan hidup seperti itu? Pastinya kita tidak mau ya. Jadi apapun sekarang energi yang muter-muter di sekeliling kamu ini, murnikanlah ya. Purification ini artinya apa? Di let go, dimaafkan, dilepaskan. Termasuk memilih siapa orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita jadiin teman bener, dan let go orang-orang yang toxic ya, kalau bisa ya. Tapi kalau mereka memang ada di dalam rumahmu, setiap hari harus ketemu, berarti adalah kamu harus belajar menerima ya, karena tanpa itu emang kita gak ada pilihan lain kok. Mau terima atau sakit? Nggak enak ya, iya kan? Kalau orang-orang itu ada di emang serumah sama kita, bahkan pasangan kita, terima atau enggak? Terima atau sakit? Nah itu dia. Itu adalah pelajaran kita semua sebenarnya. Dan yang terakhir adalah bonusnya, berkatnya. Kalau udah di let go, udah banyak dibersihkan, udah banyak dimurnikan ya. Purification ini udah banyak dimurnikan. Apa yang dimurnikan? Ya tadi perasaan-perasaan yang negatif itu, karakter yang negatif juga, ego, kemarahan, tidak mau memaafkan orang lain, kritik yang berlebihan juga. Let go, murnikan semua karakter yang negatif dan perasaan negatif. Bonusnya adalah, berkatnya adalah kelimpahan. Kenapa kok bisa ya? Karena ketika kita memaafkan, ketika kita memilih jalan damai dan bahagia ya, bukan jalan kemarahan dan kebencian, aura kamu itu akan bersih, besar ya. Cakra-cakra kamu juga akan bersih. Ketika cakra dan aura itu besar, itu seperti magnet yang akan menarik ya kan, menarik hal yang positif. Ketika aura dan cakra kamu bersih, bersinar, terang, yang ditarik juga adalah hal yang terang, hal yang keberuntungan, termasuk kemakmuran, uang, kemudahan, berkat-berkat dalam hidup ya. Sebenarnya ini adalah ajaran rahasia loh. Ajaran rahasia. Jadi kenapa orang-orang berkutat dalam penderitaan, kekurangan uang ya kan? Yaitu karena nggak bersih auranya. Kenapa? Gimana
nggak bersih auranya karena penuh dengan kebencian, kemarahan, ego, karakter-karakter yang negatif, termasuk mencuri ya, mencuri dalam hal apapun. Itu juga suatu karakter negatif yang akan menghindarkan kamu atau menjauhkan kamu dari kemakmuran. Karena mengambil milik orang lain, ya kita itu sebenarnya satu, terhubung satu sama lain. Kamu mengambil milik orang lain, ya milik kamu akan diambil juga. Itulah pelajaran kita sebenarnya. So, ini adalah suatu renungan bersama ya sebenarnya. Bukan hanya buat Sagittarius, mungkin Sagittarius ini memang yang paling berhubungan dengan kamu, tapi sebenarnya pesannya cukup universal. Kalau kamu bukan Sagittarius dan kamu ternyata diarahkan ke video ini, mungkin memang kamu bisa mempelajari sesuatu dari ini ya. Semoga bisa menjadi renungan yang bermanfaat ya. Kalau ini bermanfaat, like, comment, subscribe, share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.